Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hello, good morning, Tete. How are you today? I'm fine. Nah, pasti semuanya fine ya, baik-baik saja di rumah ya, sehat selalu di rumah ya. Oke, sekarang kita belajar bahasa Inggris via record. Nah, Teteh semangat selalu ya, walaupun kita nggak live Zoom, tapi kita via record. Nah, kita sebelum belajar berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabi wa rasulah. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita belajar pertama itu bahasa Inggris dulu ya. Nah, nanti Teteh tolong perhatikan. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Hari ini kita belajar bahasa Inggris. Lesson 3. Nah, yaitu bab 3. Sebentar. Oke, di bab 3 ini kita belajar tentang body parts, yaitu bagian tubuh. Nah, di bagian tubuh kita ini ada apa aja nih? Nah, kita lihat ya. Boleh dibuka bukunya halaman 20. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian dari tubuh kita. Oke, lihat ya, boleh dilihat ke layar handphonenya atau layar laptopnya, atau boleh juga lihat ke buku, karena sama. Nah, di sini di halaman 20 ada hair. Ada rambut. Rambut itu bahasa Inggrisnya hair. Nah, terus ada mata. Mata bahasa Inggrisnya eye. Nah, kalau dua, tambahin S ya, Teteh ya, eyes. Nah, kalau satu cukup eye aja. Terus ada telinga. Telinga itu bahasa Inggrisnya ear. Atau kalau dua, tambahin S, jadi ears. Nah, terus ada hidung. Hidung itu bahasa Inggrisnya nose. Nah, di sini hidung adalah nose. Terus ada mulut. Mulut itu bahasa Inggrisnya mouth. Mouth itu adalah mulut. Terus ada hand. Nah, tangan. Hand itu adalah tangan. Jadi tangan itu bahasa Inggrisnya hand. Terus yang terakhir ada kaki. Nah, kaki itu adalah foot. Oke, jadi di sini ada berapa nih? Ada 7. Kita belajar 7 dulu macam bagian tubuh ya. Ada hair, ada ear, ada eyes, ada nose, ada mouth, ada hand, sama ada kaki, foot. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, di sini di halaman 21. Nah, Teteh di sini kan ada kotak yang kosong ya. Teteh coba diisi. Nah, di sini Ibu sudah kasih jawabannya. Di sini nomor 1 ada gambar tangan. Ada gambar tangan ya. Jadi diisi jawabannya ada hand. Hand. Hand itu tangan. Terus ada nomor 2 ada mata. Di sini matanya 1 nih gambarnya. Jadi nggak pakai S ya.
Diisi nomor 2, jawaban di kotaknya E. Jadi I. Itu mata. Nah, sekarang yang ketiga, ada gambar kaki. Nah, kaki bahasa Inggrisnya foot. Diisi di dalam kotaknya huruf F. Foot, kaki. Terus yang keempat di sini ada gambar kepala. Kepala itu bahasa Inggrisnya head. Kepala. Head ya. Kepala. Kepala itu bahasa Inggrisnya head. Terus yang kelima ada gambar apa? Telinga. Telinga, bahasa Inggrisnya ear. Karena ini gambarnya hanya satu telinga ya, jadi ear. Kalau dua ditambahin S, ears. Ini satu yang di kotaknya diisi pakai huruf A, ears. Ear. Oke, yang keenam ada gambar mulut. Mulut bahasa Inggrisnya mouth. Nah, di kotaknya ATT, kotak yang pertama diisi O, kotak yang kedua diisi T. Jadi mouth. Oke, yang ketujuh ada rambut. Nah, rambut. Rambut itu bahasa Inggrisnya hair. Kotaknya diisi pakai huruf I. Jadi hair. Nah, hair. Tulisannya hair. Itu adalah rambut. Terus yang ke-8 ada gambar hidung. Hidung itu bahasa Inggrisnya nose. Nah, di sini ada dua kotak. Yang kotak pertama ATT mengisinya dengan huruf N. Kotak yang kedua ATT mengisinya dengan huruf S. Nah, jadi ATT yang kotak kosong ini diisi nih yang Ibu garis bawahi ya hurufnya ya. Nomor 1 ada hand yaitu tangan. Nomor 2 ada eye. Ada huruf E-nya yang diisi. Nomor 3 ada foot, kaki, F. F-nya yang di kotaknya. Yang di garis bawahi, lihat ya. Yang keempat ada head, kepala. Kepala, head. Yang kelima ada telinga. Yang kelima ada ear. Terus yang keenam ada mulut. Mouth, mulut. Yang ketujuh ada rambut. Hair. Rambut, hair. Yang kedelapan ada hidung yaitu nose, bahasa Inggrisnya. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Kita lanjut ke halaman 24. Nah, di sini di contohnya di sini kita menjodohkan fungsi dengan bagian tubuh yang sesuai. Nah, di sini ATT ada di dalam kotaknya itu fungsinya. ATT tinggal mengisi sama di sini juga Ibu sudah jawabannya sudah ada ya di Ibu tulis ya. Di sini nomor 1 contohnya it is an eye. Nah, ini adalah mata. Nah, mata untuk apa fungsinya? Berfungsi untuk melihat. It is to see. Nah, ini untuk melihat. Ini adalah untuk melihat mata.
Nah, mata itu untuk melihat fungsinya. Yang kedua, di sini ada gambar telinga. It is an ear. Nah, telinga berfungsi untuk apa? Coba nih, ada di kotaknya yang D. It is to hear. Nah, ini untuk mendengar. Hear, mendengar ya, hear. Si melihat, hear mendengar. Nah, fungsinya telinga itu jadi untuk mendengar. Nah, jadi Teteh dengarkan sambil melihat ya. Bisa. Sekarang kan lagi belajar Zoom nih. Nah, Teteh bisa melihat sambil mendengarkan. Oke. Sekarang yang ketiga ada it is a hand. Nih, hand, tangan. Tangan untuk apa tangan? Di sini di dalam kotaknya ada, lihat yang F. It is to touch. Ini untuk memegang. Memegang pensil, memegang buku, memegang penghapus. Nah, jadi touch itu memegang. Menyentuh atau ya. Oke, yang keempat ada it is a foot. Nah, kaki ya. Kaki untuk apa fungsinya kaki? Di kotaknya ada di bagian yang C. Nih, di kotaknya ada di C. It is to walk. Ini untuk berjalan. Jadi kaki itu fungsinya untuk berjalan. Selanjutnya, yang kelima ada it is a nose. Hidung. Nah, hidung fungsinya untuk it is to smell. Nah, untuk mencium. Mencium bau wangi, mencium bau masakan, parfum, atau mencium kedua orang tua Teteh. Nah, pakai cium tangan juga ya, pakai hidung. Gitu, cium tangan. Nah, sudah yang keenam ada it is a mouth. Mouth itu mulut. Nah, mulut diciptakan untuk berbicara. Nah, berbicara yang baik ya, berbicara yang baik untuk mengaji, berbicara, terus apalagi memuji dengan mulut. Pokoknya kita harus berbicara dengan baik. Gunakan tubuh kita untuk melakukan hal yang positif ya, Teteh ya. Untuk melihat yang baik-baik, melihat Al-Quran, melihat lingkungan sekitar, melihat keindahan alam ya. Nah, terus kita juga mendengar lantunan ayat Al-Quran, mendengar guru kalau berbicara, kalau menjelaskan, terus mendengarkan orang tua, nasihat orang tua. Nah, itu harus didengarkan. Terus yang ketiga, menyentuh atau memegang, menyentuh buku, pensil, atau bisa untuk makan juga tangan ya. Terus keempat, walk, berjalan. Walk itu berjalan. Berjalan ke sekolah misalnya, berjalan ke masjid. Nah, gunakan untuk hal yang positif. Mencium juga ini, mencium parfum, makanan, atau mencium kedua orang tua Teteh, juga adik Teteh. Sekarang yang keenam, tadi berbicara yang baik, berbicara yang positif, tidak berbicara yang kasar ya, tidak berbicara hal yang buruk. Nah, itu mulut harus digunakan berbicara yang baik. Oke.
Nah, sekarang di sini ada kamus mini nih. Ibu sudah bikin kamus mini untuk AATT ya. Nah, di sini boleh ditulis. Di sini yang pertama ada ear tadi, telinga. Ada eye, mata. Ada finger, jari. Ada foot, kaki. Ada head, tangan. Terus ada have. Have itu memiliki. Nah, kita memiliki mata, tangan, hidung, mulut, telinga. Itu ada fungsinya ya. Di sini terus selanjutnya ada hear. Nah, fungsinya itu mendengar. Terus ada nose. Nose itu hidung. Terus ada see. See melihat. Kita menggunakan mata kita untuk melihat. Terus ada smell. Nah, smell itu mencium ya. Mencium, smell. Terus ada taste. Tulisannya taste. Nah, taste ini merasakan. Nah, taste itu contohnya merasakan itu kayak lidah nih. Lidah kita merasakan asin, manis, pahit ya. Terus nah ini lidah itu bahasa Inggrisnya ada tang. Tulisannya tongwe. Tapi dibacanya tang ya. Lidah, tang. Terus ada touch. Touch itu menyentuh. Nah, touch itu menyentuh. Terus ada walk. Walk itu berjalan. Nah, ini AATT kamus mininya boleh ditulis untuk belajar di rumah. Nah, selanjutnya untuk homework atau PR, AATT membuat video menunjukkan bagian tubuh semuanya sambil menyebutkan bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini contohnya ada di halaman 22. Coba dibuka bukunya halaman 22. Nah, di sini sudah ada contohnya. Yang bawah, yang speaking ya. Nah, di sini ada menyentuh bagian tubuh sambil menyerukan kalimat. Contohnya di sini, it is my mouth. It is my eye. It is my nose. It is my ear. It is my hand. Terus it is my foot, kaki ya. Apalagi it is my hair, rambut. Nah gitu ya. Jadi tugasnya bikin video seperti itu aja. It is my eyes, it is my ears, it is my nose, it is my mouth, it is my hand, it is my hair, it is my head. Ya bisa. Pokoknya bikin video menunjukkan tubuh sambil menyebutkan bahasa Inggrisnya. Nah, tugasnya itu aja. Membuat video menunjukkan bagian tubuh sambil menyebutkan bahasa Inggrisnya. Nah, di sini ada contohnya di halaman 22 ya, AATT ya. Oke, AATT. Jadi hari ini kita sudah belajar lesson 3 tentang body parts, yaitu bagian tubuh. Ada hair, rambut, ada eyes, mata, ada nose, hidung, ada ears, telinga, ada hand, tangan, ada mouth, mulut, ada foot, kaki. Nah, di sini juga nih, tadi kita sudah belajar. Ada lagi apa? Head, kepala, ya. Terus ada jari tadi, finger, jari. Terus ada apa lagi? Ada lidah, tang, sama fungsi-fungsinya ya. Tadi kita sudah belajar. Oke, AATT. Cukup sekian pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Nah, semoga dapat dimengerti ya, AATT ya. Maaf apabila Ibu ada salah-salah kata.
Sehat selalu Teteh di rumah. Semangat terus belajarnya Teteh. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Teteh, thank you for today. See you next time. Lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya, Teteh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Risa. Aa dan Teteh, hari ini pelajaran keduanya adalah tematik ya. Hari ini belajar tematiknya dengan Bu Elis. Oke, Ibu akan share screen dulu ya. Aa Teteh boleh disiapkan dulu tematik 2B-nya. Kita akan membahas tematik 2B. Oke, sudah ada di layar Aa dan Teteh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tematik 2B. Oke, Aa dan Teteh boleh dibuka ya di buku tematiknya. Halaman 82. Oke, di halaman 82 kita akan belajar tentang kata ganti. Nah, kata ganti di sini adalah digunakan untuk mengganti nama. Nah, ada dua jenis kata ganti. Yang pertama adalah kata ganti iya. Ya, kata ganti iya ini digunakan untuk mengganti nama seseorang atau untuk seorang aja ya, dan Teteh. Nanti kita akan bahas di contohnya. Lalu kata ganti yang kedua adalah kata ganti mereka. Kata ganti mereka ini digunakan untuk mengganti lebih dari satu ya, misalnya 2 orang, 3 orang, seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal dari kata ganti. Ibu punya 2 contoh soal kata ganti ya, dan Teteh. Nah, yang pertama adalah Reza asik bermain bola. Nah, Reza di sini diganti dengan kata ganti yang mana? Ada ia, ada mereka. Ya, betul. Diganti dengan kata ganti ia. Menjadi ia asik bermain bola. Karena Reza sedang sendiri ya. Oke, berikut adalah contoh soal yang kedua. Laila dan Naila sedang mengerjakan tugas. Titik-titik sedang mengerjakan tugas. Nah, karena di sini ada lebih dari satu, maka kata ganti yang kita gunakan adalah mereka. Menjadi mereka sedang mengerjakan tugas. Seperti itu ya, dan Teteh. Nah, kemudian setelah tadi kita belajar tentang kata ganti, kita belajar tentang ciri-ciri benda. Di sini di gambar AA dan Teteh ada 2 jenis benda yang berbeda. Ada bola, ada pensil. Nah, dua-duanya ini termasuk wujud benda apa coba? Ya, pasti pada jawab benda padat, Bu. Betul sekali, bola dan pensil ini termasuk benda padat. Kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda juga ya, ada 3, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu di sini kita tentang ciri-ciri benda. Karena setiap benda itu memiliki perbedaan, tidak sama ya A dan Teteh. Walaupun mereka sama-sama benda padat, tapi lihat bola bentuknya lingkaran atau bulat ya, sedangkan pensil panjang ya. Dari ukurannya pun beda, warnanya beda ya. Jadi setiap benda itu berbeda-beda, tidak sama ya dan Teteh. Begitupun dengan kegunaannya. Seperti bola untuk bermain bola dan digunakannya saat di lapangan ya, tidak boleh di dalam ruangan. Nah, lalu pensil digunakan untuk menulis. Di mana digunakannya? Menulis di buku seperti itu ya. Lalu setelah belajar tentang ciri-ciri benda, kita lanjut ke tentang sikap disiplin nih. Sikap disiplin di sini harus AA dan Teteh semuanya miliki. Nah, di sini contohnya saat yang pertama nih ya, di gambar yang pertama. Saat kita berkunjung ke rumah teman atau ke rumah saudara. Nah, yang pertama ini
mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Jadi tidak langsung masuk ya. Jadi tidak langsung masuk A dan Teteh. Lalu misalnya walaupun itu kita sudah dekat misalnya teman dekat ya misalnya temannya dekat sama rumah kita tapi tetap kita harus mengucapkan salam, mengetuk pintu terlebih dahulu seperti di gambar ini ya, A dan Teteh nah memberi salam. Lalu sikap disiplin selanjutnya jika ada teman kita yang sedang kesusahan, apa yang harus kita lakukan A dan Teteh? Ya, membantunya, menolongnya selagi kita bisa membantu atau menolongnya. Seperti di gambar layar AA dan Teteh di sini ya. Ada teman kita yang sedang terjatuh, lalu bukunya berhamburan nih, jatuh juga ya. Kita bantu menolongnya dan merapikan buku-bukunya ya, seperti itu. Kita harus membantu dengan sesama. Nah, lalu di sini ada tentang tertib di lingkungan sekolah ya. Insya Allah nanti kita akan segera sekolah ya, menunggu kabar yang baik dari Dinas Pendidikan. Nah, di sini ada kelas. Kemarin A dan Teteh sudah pernah masuk kelas ya. Di kelas 2 ini. Kelas ini digunakan untuk tempat belajar ya. Murid-murid tidak boleh bermain-main di dalam kelas ya. Kalau bermain itu ada waktunya ketika istirahat dan di lapangan ya. Lalu ada perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat apa? Tempat membaca buku ya. Dan membaca buku di perpustakaan itu tidak boleh gaduh atau tidak boleh berisik. Oke. Lalu kantin. Kantin itu apa? Kantin adalah tempat menyantap makan siang ya atau misalnya jajan saat istirahat. Kalau di sekolah kantin Mama Dedeh ya dan Teteh. Nah, kemudian kalau misalnya kita jajan ke kantin saat memesan makanan kita harus mengantri. Mengantri harus tertib, tidak boleh buru-buru ya. Karena kita harus biasakan budidaya mengantri ya dan Teteh semuanya. Nah, lalu kita belajar tentang aturan bermain di sekolah. Nah, sebelumnya nih A dan Teteh, aturan itu adalah sesuatu yang harus kita patuhi, taati, tidak boleh kita langgar ya A dan Teteh. Ketika kita melanggar suatu peraturan, maka kita akan dapat hukuman. Misalnya kalau sekolah normal nih telat, nanti pasti ada hukumannya ya. Tidak boleh telat masuk sekolah ya dan Teteh kan sudah ada jamnya. Nah, ini ada aturan bermain di sekolah. Nah, bermain hanya di halaman sekolah. Ya, tidak boleh di dalam kelas bermain. Tadi apa kegunaannya dalam kelas? Untuk belajar ya dan Teteh. Lalu bermain hanya saat istirahat. Ketika belajar tidak boleh digunakan untuk main-main, apalagi di kelas ya harus belajar dengan serius ya, mendengarkan ibu bapak gurunya, lalu tidak merusak tanaman sekolah. Nggak boleh merusak tanaman yang ada di lingkungan sekolah ya. Misalnya dipatahin atau diambil daunnya itu tidak boleh. Lalu nih yang terakhir, bermain tidak boleh bertengkar. Nih A dan Teteh misalnya mau main sesuatu nih, terus A dan Teteh berebut, tidak boleh ya. Harus menunggu gilirannya, gantian mainnya. Misalnya mau mainin tempat pensil yang sama misalnya. Nggak boleh berantem, harus gantian. Misalnya sudah AA yang B misalnya ganti ke AA yang C mainnya ya, harus bergiliran, tidak boleh bertengkar. Kita harus hidup rukun A dan Teteh semuanya. Nah, kemudian aturan pun tidak hanya di sekolah ya, ada di rumah, dimanapun itu pasti ada aturannya AA dan Teteh. Sekarang kita akan belajar tentang tempat wisata nih. AA dan Teteh, siapa yang pernah bermain di tempat wisata? Pasti pernah ya. Misalnya, Bu, aku kemarin hari Minggu baru berenang atau kemana gitu pergi, atau sekedar misalnya di rumah aja bersantai ya, tidak apa-apa karena lagi PPKM. Jadi tempat wisata juga tidak dibuka ya AA dan Teteh. Nah, di sini di tempat wisata pun tentu saja ada aturannya ya AA dan Teteh. Misalnya AA dan Teteh pernah ke kebun binatang.
Pasti di kebun binatang juga aturannya tidak sembarangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang aturan saat berwisata. Nah, yang pertama itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, dimanapun sebenarnya kita tidak boleh ya membuang sampah sembarangan. Lalu tidak mencoret-coret tembok, betul sekali. Misalnya Adan Teteh sedang di taman, terus ada tembok kosong, nggak boleh dicoret-coret ya, itu akan merusak keindahan. Lalu tidak mengganggu pengunjung yang lain ya. Lalu yang keempatnya mendengarkan petunjuk petugas, misalnya dan Teteh lagi di kebun binatang misalnya. Kata petugasnya nggak boleh memasukkan tangan ke kandangnya. Nah kita tidak boleh ya, jangan iseng Bu Guru mau coba masukin. Nah nggak boleh ya dan Teteh harus mendengarkan petunjuk petugas yang ada di tempat wisata tersebut. Oke, dan Teteh pasti pernah berwisatanya ke pantai, ke taman ya. Terus pasti ada yang pernah naik kereta. Kalau misalnya ke Jawa Bu naik kereta, atau misalnya ada yang naik mobil, wisatanya tidak apa-apa. Nah, di sini ada lagu naik kereta nih, naik kereta api ya. Dan Teteh semuanya pasti ada yang pernah naik kereta api ya. Ada yang ke luar kota atau misalnya dari Purwakarta ke Bandung Bu naik kereta, kan ada ya dan Teteh. Nah ini ada lagu kereta api dan Teteh boleh nih sambil bernyanyi di rumahnya ya, pasti sudah hafal semua lagunya ya. Ini ciptaannya Pak Kasur. Nah jangan lupa ketika kita sedang bernyanyi kita itu harus mengeluarkan suara yang beraturan, berirama ya dan Teteh. Jadi tinggi sama pendeknya suara ya, tinggi rendahnya suara ya, harus diperhatikan. Jadi tidak sama semua liriknya ya. Terus keras dan lembutnya bunyi itu disebut dinamik. Kita pun harus tahu keras dan lembutnya suatu bunyi gitu ya, atau misalnya nadanya ya tidak semuanya datar ya, harus berirama seperti itu ya dan Teteh. Nah, lalu sekarang kita akan lanjut ke pembagian. Kan waktu itu kita belajar tentang perkalian ya. Sekarang kita masuk ke pembagian. Pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Coba Ibu akan bacakan soal dari gambar ini. Di sini ada satu anak ya memegang 6 buah balon. Lalu di sini ada 3 temannya. Anak ini akan membagikan ke 6 balonnya kepada ketiga temannya. Kita tulis dulu soalnya. 6 dibagi 3. Karena pembagian adalah pengurangan yang berulang, maka kita harus menguranginya sampai ke nilainya menjadi 0. Ya. Kita tulis di bawahnya. 6, kita tulis lagi 6-nya. 6 dikurangi 3. Berapa dan Teteh? 3. Oke, masih ada sisa ya 3. Kita kurangi lagi. Kita kurangi lagi 3. Oke, setelah 3 dikurangi 3, maka hasilnya akan menjadi 0. Betul sekali. Ya, seperti ini. Lalu bagaimana Bu hasilnya? Nah, hasilnya A dan Teteh hitung. 3-nya berapa kali kita ulang? 1, 2. 2 kali kita ulang. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya A dan Teteh. Oke, Ibu kasih contoh soal satu lagi ya. Ini ada di buku A dan Teteh, tidak apa-apa. Bisa dilihat di layar aja ya. Ada 10 permen dibagi kepada 5 orang anak. Berapa jumlah permen yang diterima setiap anak? Oke, kita akan jawab seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya di pertama. Berarti kita tulis dulu 10 dibagi 5 orang anak. 10 permen akan dibagikan ke 5 orang anak. Nah, di sini 10-nya dikurangi berapa? Dikurangi 5 terlebih dahulu. Lalu masih ada sisa lagi. Ada sisa lagi 5. Baru setelah dikurangi 5, maka hasilnya 0. Jadi 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi dari setiap anak itu mendapatkan 2 buah permen ya dan Teteh. Paham ya sampai di sini? Ya, alhamdulillah.
Oke, alhamdulillah nih A dan Teteh, pelajaran tematiknya selesai. Untuk tugasnya Bu, tugasnya halaman berapa? Pasti A dan Teteh menunggu-nunggu itu ya. Nah, tugasnya nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing ya. Untuk saat ini Ibu cukupkan sekian materi dari tematiknya ya. Terima kasih untuk AA dan Teteh semuanya kelas 2 ya. Nanti kita sambung lagi. Nah, untuk pelajaran ketiga ya, AA dan Teteh hari ini ada 3 pelajaran. Nanti ada pelajaran 1 terakhir lagi ya. Ibu cukupkan dulu ya. Terima kasih AA dan Teteh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar A dan Teteh semuanya kelas 2? Semoga semuanya sehat ya A dan Teteh. Nah, terima kasih juga untuk Bu Miss Risa dan Bu Elis yang tadi sudah menyampaikan pembelajaran pertama dan kedua. Nah, AA dan Teteh, untuk Rikojum hari ini pelajaran ketiga yaitu pelajaran fikih dengan Bu Rika. Nah, mari kita sama-sama perhatikan ya Teteh ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang doa sholat, yaitu yang terakhir kemarin kita sudah sampai ke sujud. Nah, Bu Rika share screen dulu ya, A dan Teteh. Ya baik, A dan Teteh bisa diperhatikan ya semuanya. Terakhir kemarin kita sudah belajar sampai ke doa sujud. Kalau misalnya Teteh pegang modul fikih, boleh dilihat ada di halaman 14 ya. Ada di halaman 14. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang doa duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal, doa duduk tasyahud awal, dan doa duduk tasyahud akhir. Iya, Teteh. Ini sudah muncul ya di layar AA dan Teteh semuanya. Kita lihat ini duduk antara dua sujud itu adalah duduk antara dua sujud atau disebut juga dengan duduk iftiros. Duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Setelah selesai, sujud kedua dilakukan dengan rakaat berikutnya. Nah, AA dan Teteh ini adalah bacaannya ya. Bacaan doa duduk di antara dua sujud. Insya Allah ya, AA dan Teteh sudah bisa ya. Bu Rika hanya menjelaskan kembali agar AA dan Teteh semakin bisa bacaan sholatnya semakin lancar ya. Nah ini bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wazbunni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah ini adalah bacaan duduk antara dua sujud. ATT Bu Rika ulang ya. Rabbik firli warhamni wazbunni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini adalah bacaan duduk di antara dua sujud. Selanjutnya, kita belajar tentang duduk tasyahud awal, A dan Teteh ya. Doa duduk tasyahud awal. Kita baca bersama-sama ya. Kalau mau lihat di modul juga ada ya, A dan Teteh, ada di halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah bacaan
tasyahud awal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ ya Adan Teteh ya. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu untuk duduk tasyahud awal itu sampai itu bacaannya. Burika ulang ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu untuk bacaan duduk tasyahud awal hanya sampai itu ya Adan Teteh. Nah, selanjutnya adalah bacaan duduk tasyahud akhir Adan Teteh ya. Tasyahud awal ini apa sih bedanya dengan tasyahud akhir? Nah, kalau tasyahud awal duduk setelah sujud kedua, setelah rakaat kedua. Posisinya sama seperti dalam keadaan duduk iftirosh ya, atau duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian bacaannya ini adalah seperti ini ya, hanya sampai dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini bedanya duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Nah, biasanya ini dibaca setelah rakaat kedua ATT ya. Untuk duduk tasyahud awal ini dibacanya setelah sujud rakaat kedua. Nah, apabila ada 4 rakaat seperti duhur, asar, nah berarti setelah membaca ini berdiri kembali. Itu ya Adan Teteh. Nah, selanjutnya ini adalah duduk tasyahud akhir. Apa bedanya? Kalau duduk tasyahud akhir, duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang telapak kaki kanan berdiri tegak serta jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud awal, sholawat Nabi Muhammad, dan sholawat Nabi Ibrahim. Nah, berikut adalah doanya ya Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala berikut bacaan duduk tasyahud akhir ya dan Teteh. Nah, ada bedanya ya dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, apabila tasyahud awal ini ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah ya. Sambil Adan Teteh menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ya, baik Adan Teteh. Nah, ini lihat ya. Ada perbedaannya nih. Duduk tasyahud awal. Telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan ya. Ini adalah contohnya duduk tasyahud awal seperti gambar ini yang pertama ya. Jadi telapak kaki kiri itu diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan. Nah, sedangkan duduk tasyahud akhir ini atau tawaruk beda ya. Majukan kaki kiri dan tegakkan telapak kaki kanan. Begitu ya Adan Teteh. Jadi untuk fikih hari ini adalah belajar tentang membaca
duduk antara dua sujud, membaca doa bacaan duduk tasyahud awal, juga membaca duduk tasyahud akhir, bacaan duduk tasyahud akhir, dan gerakan salam. Begitu ya A dan Teteh, pasti A dan Teteh sudah tahu nih ya, apa yang harus dikerjakan nanti ya, hafalan apa. Karena kemarin sudah sampai dengan bacaan sujud ya, yang sampai nomor 11 nih bacaan sujud. Berarti nanti tinggal dilanjutkan saja A Teteh sampai dengan bacaan salam ya. Bacaan duduk antara dua sujud, bacaan tasyahud awal, bacaan tasyahud akhir, dan bacaan salam. Seperti itu ya A dan Teteh semuanya. Ya, A dan Teteh semuanya tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran walaupun kita masih via Zoom. Kita sama-sama berdoa ya A dan Teteh, semoga segera nih ya Dinas Pendidikan di Purwakarta itu memberi kabar baik untuk SDIT Cendekia agar bisa tatap muka. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Terima kasih untuk A dan Teteh untuk hari ini sudah fokus menonton record Zoom-nya via YouTube. Nah, jangan lupa ya yang belum subscribe segera like juga ya. Nah, A dan Teteh semuanya cukup sekian dari Bu Rika untuk pembelajaran fikih hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis A dan Teteh. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Pesan dari Bu Rika, dijaga sholatnya A dan Teteh, hafalannya juga dan mengajinya ya. Dan dijaga kesehatannya. Salam untuk orang tua di rumah. Semoga kita secepatnya bisa tetap muka ya A dan Teteh. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Bu Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.